Halo, salam matematika untuk anak-anakku SMP kelas 8. Ketemu lagi dengan Pak Wandri. Kita melanjutkan materi bangun ruang sisi datar. Di bagian yang kelima, kita belajar unsur-unsur dari prisma. Selain unsur-unsur prisma, kita juga belajar dari jaring-jaring prisma. Yuk, dipersiapkan pembelajarannya di tempat masing-masing. Kita mulai dengan pengertian, apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang segi banyak, kita sebut segi N. Bidang tersebut sejajar dan kongruen, serta dibatasi oleh bidang-bidang tegak yang menghubungkan bidang segi banyak tersebut. Nah, penamaan dari prisma itu diberi nama berdasarkan segi N-nya pada sisi atas atau sisi alas. Nah, untuk menjelaskan kalimat ini, Pak Wandri berikan contohnya. Contoh ini prisma segitiga ya. Tampilannya seperti ini, sisinya berbentuk segitiga yang sama, lalu sejajar. Contoh prisma segi 4 ada 2. Ini prisma segi 4 persegi panjang, ini prisma segi 4 trapesium. Masing-masing alasnya diberikan warna yang sama. Contoh prisma segi 5. Seperti ini ya. Alasnya sama, semuanya sejajar. Dan prisma segi 6. Oke, bisa dipelajari ya. Nah, setelah itu kita belajar sifat dari prisma. Oke. Sebelum kita masuk ke sifat prisma, nah, di sini ada dua model, prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak artinya rusuknya tegak. Contohnya, ini yang bagian kiri, bagian atas dan bawahnya adalah alas. Nah, prisma tegak juga bisa seperti ini. Ini disebutnya prisma tegak tapi tidur. Atas dan bawahnya, yaitu tadi digantikan jadi kiri dan kanan sebagai alas. Nah, sedangkan prisma miring, ya, ini yang tampak miring adalah rusuk tegaknya, yang menjadi bidang tegak masing-masing. Nah, kita perjelas sifat prisma. 1. Prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen, yang kita sebut tadi sama dan sebangun. Kedua, setiap sisi bagian tegak prisma berbentuk persegi panjang. Kalian amati, semua bidang-bidang tegaknya berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. Di sini contohnya ya. Dan yang keempat, setiap diagonal bidang-bidang pada sisi yang sama, maksudnya yang saling sehadap, memiliki ukuran yang sama. Misalnya, kiri kanan ini bidang tegaknya, ya, bidangnya ini memiliki ukuran yang sama diagonalnya. Seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, dari sini kita pelajari ternyata prisma di dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai ya, benda-benda yang berbentuk dalam seperti prisma dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah coklat dengan prisma alasnya segitiga. Ini ada tenda, ini prisma segi 5. Kemudian ini tempat tisu, prisma segi 4. Kemudian tenda juga, prisma segitiga. Lalu ada ubin, ini jadi prisma segi 6. Nah, bentuk-bentuk ini banyak kita jumpai ya, benda yang lain juga ada. Nah, dari sini kita akan belajar unsur-unsur dari prisma. Nah, secara umum untuk prisma segi N, kita berikan rumusnya ada 6 nih, dengan unsur masing-masing. Ya, misalnya yang pertama, untuk mencari sisi atau bidang, kita gunakan rumus N tambah 2. Untuk mencari rusuk, kita gunakan rumus 3 kali N. Untuk mencari titik sudut, kita gunakan rumus 2 kali N. Untuk mencari diagonal bidang, kita gunakan rumus N buka kurung tutup kurung N kurangi 1. Untuk mencari diagonal ruang, kita pakai rumus N buka kurung tutup kurung N kurangi 3. Dan untuk mencari bidang diagonal, kita gunakan rumus
N per 2, buka kurung, tutup kurung, N kurangi 1. Nah, dari rumus ini, Pak Wandri akan ambil sampel satu prisma yang akan kita cari satu persatu unsur-unsurnya. Oke. Ini adalah prisma segi 6 ya. Penamaannya itu dari bidang bawahnya, yaitu A, B, C, D, E, F, lalu dipisahkan titik, kemudian di atasnya G, H, I, J, K, L, untuk menamai sebuah prisma berdasarkan dari nama alasnya ya. Nah, berdasarkan rumus tadi, untuk mencari sisi atau bidang, itu kita gunakan rumus N tambah 2. N-nya 6, berarti 6 tambah 2, yaitu 8. Nah, kita akan cari satu persatu ya, dari mana 8. Pertama dari bidang bawah, kita pindahkan A, B, C, D, E, F ke sini. Kemudian bidang yang di atas, yaitu G, H, I, J, K, L. Nah, kita pindahkan sini. Kemudian bidang yang tegak, yang ada di depan, namanya nih B, C, I, H, kita pindahkan. Kemudian ini sejajar dengan bidang tegak yang di belakangnya, yaitu E, F, L, K ya, kita pindahkan juga. Kemudian bidang tegak yang lain di samping kanan, ini ada C, D, C, I, kita pindahkan. Kemudian dia di depannya sejajar dengan bidang A, F, L, G, kita pindahkan juga. Kemudian bidang tegak yang lain di sini, di samping kanan yang ujung nih, E, D, E, K, C ya, kita pindahkan. Ini juga sejajar dengan bidang tegak yang sisanya ini adalah A, B, G, H gitu ya, kita pindahkan. Nah, ini totalnya ada 8 sisi atau bidang pada prisma segi 6. Oke, unsur yang kedua berikutnya adalah rusuk. Berdasarkan rumus tadi, 3N, berarti 3 kali 6, totalnya ada 18 ya. Kita pelajarin masing-masing. Kita mulai dari kiri bawah ini. Ada rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DE, rusuk EF, dan rusuk AF. 6 yang di bawah itu sama dengan rusuk yang di bidang atas juga 6 ya. Kita mulai dari GH, HI, IC, JK, KL, dan LG. Kemudian rusuk pada bidang tegaknya. Dari mulai kiri bawah lagi di sini, AG, BH, CI, DJ, EK, dan FL. Totalnya semua ada 18 rusuk. Oke, kita ke unsur yang ketiga, yaitu titik sudut. Berdasarkan rumus tadi 2N, 2 kali 6, yaitu 12. Apa saja 12 titik sudut? Mulai dari kiri bawah, A, titik sudut B, C, titik sudut D, E, titik sudut F. Sama dengan yang di atas ya. G, H, I, J, K, dan L. Jadi ada 12 titik sudut. Oke, unsur yang keempat berikutnya adalah diagonal bidang atau sisi ya. Rumusnya tadi ini N, buka kurung, N-1, tutup kurung. 6 kalikan 5 ya, jadi 30. Apa saja? Ini Pak Wandri akan wakilkan ya. Mulai dari bidang atas, kita pindahkan. Kita akan hitung berapa banyak diagonal bidang pada bidang atasnya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu bidang yang atas ini ada 9 diagonal. Kemudian karena sama, maka bidang bawahnya juga berjumlah 9 diagonal. Nah, kita ambil bidang tegaknya, ambil yang di depan ini. Kita buat diagonal bidangnya 1, 2. Nah, satu bidang tegak itu punya 2 diagonal. Maka karena ada 6 bidang tegak yang lain, kita kalikan dengan
6. Jadi 2 kalikan 6. Jadi bidang tegaknya ada 12. Ya. Totalnya semua itu ada 30 diagonal bidang. Ini diwakili saja ya. Oke, kemudian yang unsur ke-5. Diagonal ruang dengan rumus N, buka kurung, N kurangi 3, tutup kurung. 6 kalikan 6 kurangi 3, 3 ya. 6 kali 3 berarti 18. Ini sudah dipisahkan, ada 4 model nanti ya. Kita mulai dari yang paling kiri. Perhatikan ilustrasinya. C ke L, B ke K, kemudian F ke I, dan E ke H. Jadi masing-masing 4 titik sudut yang sejajar ya. Ini dihubungkan saling menyilang. Ini model pertama. Model yang kedua itu dari A ke K, kemudian D ke L, kemudian A lagi ke I, D lagi ke H. Nah, ini model yang kedua. Kemudian model yang ketiga itu dari B ke J, A ke J, F juga ke C. Kemudian dari kanan dari C ke G, D ke G, E ke G. Ini model yang ketiga. Dan model yang keempat ini dari mulai B ke L, F ke H, kemudian C ke K, dan E ke I. Jadi 4 model ini, tadi yang kiri 4, ini juga ada 4, yang ini 6, ini 4 ya, kita rangkum. Jadi totalnya semua kalau ditambahkan ada 18 diagonal ruang. Oke, kita lanjut. Untuk unsur yang kelima, yaitu bidang diagonal ya. Rumusnya tadi N per 2, lalu buka kurung, N kurangi 1, tutup kurung ya. 6 dibagi 2 itu 3, lalu kita kalikan dengan 5. Jadi totalnya bidang diagonal ada 15. Nah, di sini Pak Wandri berikan hanya mewakili saja ya. Nanti bisa mencari lagi sisanya. Oke, mulai dari yang tampak kiri kanan dulu deh, menyilang. Ini bidang CDLG dan bidang ABJK. Model yang pertama, model yang kedua, ini depan dan belakang. EFHI dan BCKL. Nah, sisanya sampai dengan 15 bisa dipelajari sendiri ya. Oke, dari sini unsur-unsur yang sudah kita pelajarin berlaku juga untuk prisma segi yang lain. Sudah Pak Wandri rangkum dalam tabel ya. Nah, ini dia, bisa dicocokkan dan dicoba sendiri untuk prisma segi 3, segi 4, dan segi 5 ya. Dengan rumus yang tadi sudah disiapkan. Oke. Kita sudah mempelajari unsur prisma, berikutnya kita belajar untuk mencari bagaimana jaring-jaring dari prisma. Nah, di sini Pak Wandri memunculkan contohnya ada jaring-jaring prisma segitiga, juga nanti prisma segi 4. Ini alasnya segitiga ditandain. Nah, kita anggap kita akan buka ya semua bagian bidang-bidangnya, bidang tegaknya juga. Nah, seperti ini terbukanya. Jadi yang tampak kiri ke kiri kan, yang tampak kanan ke kanan kan, yang ada di depan kita buat di bawah nih. Ya, kemudian ini bidang alas-alasnya, atas dan bawahnya kita bikin di sini ya. Nah, lalu kita hilangkan nih. Nah, jadi seperti ini model jaring-jaring prisma segitiga. Ini contohnya. Kemudian juga ada prisma segi 4, kita gambarkan. Nah, ini modelnya segi 4 pada balok ya. Jadi yang paling belakang tadi ini kita buat ke belakang. Kemudian yang tadi tampak depan kita bikin ke depan. Kemudian yang tampak di kanan kita buatkan ke kanan. Yang tampak kiri juga kita buka ke kiri. Nah, atasnya ini bisa kita taruh di depan sini. Nah, kita hilangkan tengah ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini jaring-jaring prisma segi 4.
Nah, bagaimana jaring-jaring prisma segi 5? Modelnya seperti ini. Nah, ini bidang tegaknya berbentuk persegi panjang tadi dijejerkan ya, seperti ini. Nah, untuk yang alas atas bawahnya, ini boleh di sini atau di posisi ini, di mana saja yang pasti harus sejajar. Nah, ini untuk jaring-jaring prisma segi 5. Hampir sama dengan jaring-jaring prisma segi 6. Seperti ini. Jadi gambar A utuh, gambar B-nya proses mau dibuka A, lalu gambar C-nya sudah membentuk bidang tegaknya persegi panjang disejajarkan. Kemudian ini alas atas bawahnya juga harus sejajar. Nah, ini adalah contoh jaring-jaring pada prisma segi 6. Baiklah, kelas 8 anak-anakku sudah selesai materi kita, sudah belajar dari unsur-unsur prisma dan juga jaring-jaring prisma. Semoga paham ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Salam matematika.